Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Kojen Channel Misteri. Untuk edisi hari ini Kang Kojen mau nelusuri tempat pembuangan anak jin ya teman-teman di sini. Dari dulu juga emang terkenal di sini selalu ada pembuangan anak jin ya tempat ini, dan dikononkan juga, diceritakan juga sering banyak tragedi yang sangat di luar nalar manusia ya di sini. Oke, kita telusuri tempatnya, kita cek juga ya teman-teman, kayak gimana sih lokasinya, dan kita kuak juga misterinya, apakah benar apakah enggak, itu kita buktikan sama Kang Kojen. Dan sebelumnya Kang Kojen mengucapkan terima kasih banyak yang udah pada dukung channel Kang Kojen ya, yang udah subscribe. Terima kasih banget. Semoga hari-hari kalian ada di dalam kebahagiaan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dikasih rezeki yang sangat melimpah dan juga bermanfaat, barokah ya teman-teman, dan diselamatkan dari segala mara bahaya dan yang lainnya. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya teman-teman. Untuk sekarang kita berdoa dulu, semoga untuk doanya untuk teman-teman yang nonton diberikan kemudahan ya, dan juga untuk Kang Kojen semoga lancar kontennya ya. Oke, kita berdoa dulu. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman. Jadi untuk menelusuri tempat ini Kang Kojen sempat mengobrol dengan warga setempat di sini ya, menanyakan perihal itu mistis dan sejarah dan misterinya. Ada suatu cerita ya teman-teman, dahulu kala ada orang pintar yang mengobati penyakit, yaitu penyakitnya di luar yang di luar, mungkin di luar logika manusia ya, mungkin seperti harusnya penyakit medis, tapi ini bukan penyakit medis. Oleh medis dinyatakan sembuh, tapi pasien masih merasakan sakit ya teman-teman. Nah jadi si orang ini ya, yang sakit ini, dia berobat ya teman-teman ke orang pintar, mungkin ada ada petunjuk ya, atau ilapat mungkin ya, dari mimpi atau sejenisnya, mungkin seperti itu. Diharuskan berobat ke orang pintar atau orang yang mengerti dalam bidang keagamaan dan juga di bidang keilmuan kebatinan ya teman-teman itu. Terus dia mendatangilah seorang kakek-kakek tua yang dikononkan oleh masyarakat yang lain itu, dia itu adalah orang yang sangat mengerti dalam ilmu bidang seperti itu ya teman-teman. Tahu ilmu kebatinannya juga, mungkin ilmu agamanya juga bagus. Datanglah si orang ini yang sakit ini. Pas datang ke si abah itu, kakek itu, dia pun langsung ngobrol, dia pun langsung menceritakan perihal penyakitnya yang dirasakan dia, dan juga ngobrol ya, ada kejanggalan ya teman-teman. Lanjut cerita, si orang ini memperlihatkan juga ya hasil diagnosa dari dokter ya. Nah sesudah hasil dilihatkan, langsung ke si abahnya ya, ke si kakek itu, si orang itu ya, si yang sakit itu ya teman-teman, ke si abah pun langsung mungkin bermunajat, dan juga beliau itu langsung mungkin berzikir kepada Yang Maha Kuasa, langsung meminta petunjuk atau meminta jalan
dan minta pencerahan gimana. Dan hasilnya teman-teman, Abah itu mengatakan ya bahwa memang penyakit ini bukan penyakit dokter ya teman-teman, bukan penyakit lahir. Ini ada penyakit yang namanya penyakit kasat mata atau gangguan hal gaib ya. Dan si Abah menerawang makin dalam, dan ternyata orang ini yang sakit itu teman-teman, ternyata dia pernah melakukan suatu mengulik lah, kalau istilah kita menyebutnya mengulik, atau mempelajari suatu ilmu yang mungkin di luar kapasitas si orang itu. Dan akhirnya si Abah itu langsung mengobatinya dengan mungkin metode si Abahnya ya, langsung mungkin diruqyah lah seperti itu ya, dibuang jinnya atau apalah benda-benda yang pernah si orang itu pelajari, menguliknya diambil juga ya, dirampas juga, dikatakan ceritanya itu oleh warganya ya, keluarganya itu, lalu dibuang ya teman-teman. Dan sesudah dibuang itu teman-teman ya, seperti barang-barang pusakanya yang tidak berguna itu, si Abah pun menyuruh untuk mandi kembang, mungkin untuk membersihkan juga ya teman-teman, bukan perihal yang lain, membersihkan tubuhnya mungkin dari segala kotoran lahirnya atau juga batinnya, mungkin seperti itu ya simbol-simboliknya. Lalu si Abahnya pun juga mengatakan bahwa kamu itu sebenarnya ditempelin oleh suatu makhluk, yaitu makhluk jin ya teman-teman. Nah, lalu si Abahnya berkata, mungkin ini yang harus Abah buang ya, ini yang mengganggu dirimu, yang mengganggu lahirmu dan batinmu, seperti itu Abah bilang. Dan si Abah itu pun juga mengatakan nanti kita ritualkan malam-malam. Singkat ceritanya ya teman-teman, si Abah ini pas begitu datangnya malam pun si Abah mungkin bermeditasi lagi atau berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk mencari ijabah mengambil jinnya itu. Nah, dari situlah si Abahnya alhamdulillah bisa memindahkan jin sampai berwujud secara lahir dohir kelihat oleh mata ya. Lalulah disuruh si jin itu untuk keluar dari tubuhnya, jangan menghuni tubuh si orang yang sakit itu ya teman-teman. Singkat cerita, si Abah berjalan dari kampung sana ya teman-teman, dari kampung sana sampai sini si Abah pun membuang makhluk itu ya di area sini. Di area sini si Abahnya membuang atau tidak membuang lah, anggapnya mungkin ditetapkan, mungkin disimpan di sini untuk diam di sini atau menjaga tempat ini juga ya teman-teman. Makanya singkat ceritanya, masyarakat di sini selalu menemukan hal keganjilan ya dari makhluk itu. Seperti ada makhluk yang selalu ya jin berupa orang yang mereka kenal, tapi pas dia pulang kok orangnya ada gitu kan. Atau yang lainnya selalu ada menemukan seperti nenek-nenek pulang dari sawah ya di bawah, tapi si neneknya itu padahal udah meninggal. Jadi selalu mengimpeskan suatu orang yang sudah tidak ada ya. Nah, disinilah teman-teman ya tempatnya, kita turun ke bawah, kita cek ya. Di sini tempatnya di bawah pembuangan jin ya di sini. Jadi selalu warga yang kena korbannya, selalu warga yang ditampakinnya oleh si jin itu. Oke, kita nyebrang dulu teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman pembuangannya ya. Ini lokasinya lokasi pembuangan anak jin ya mungkin, atau siluman ya, oleh orang pintar di zaman dahulu. Sampai sekarang teman-teman, tempat ini sudah melekat dan dengan sejarah dan kental dengan energi mistisnya ya teman-teman, dan energi
gaibnya ya, dikarenakan ada sejarahnya itu. Si Abah orang pintar itu membuang yang gaibnya di sini, mungkin disimpan atau ditanam untuk menjaga juga mungkin ya, tempatnya biar tidak rusak, terlalu rusak mungkin seperti itu ya. Nah disinilah selalu ada penampakan itu di bawah teman-teman, di area sawah sana. Terkadang kalau udah maghrib itu suasana berubah ya teman-teman di sini. Jadi cerita-cerita warga itu Kang Kojen telusuri ke tempatnya langsung, dan Kang Kojen menanyakan sejarah dan ceritanya gimana, dan akhirnya seorang warga itu yang memberikan cerita misterinya seperti itu ya. Jadi seperti ini ya teman-teman nih tempatnya, lokasinya, dan juga suasananya seperti ini. Dingin lah sebenarnya teman-teman. Cuman ya warga juga mengatakan kalau ke sana Kang Kojen hati-hati, dikarenakan sering ada ular hitam, banyak ular lah seperti kobra dan king kobra ya di sini. Makanya agak was-was sebenarnya Kang Kojen ke sini, agak takut juga. Takut ya berhadapan langsung dengan ular ya, atau hewan melata itu ya teman-teman. Yang paling takut Kang Kojen bukan sama setannya, bukan sama jinnya ya itu. Nah itu ya teman-teman, mungkin cerita misterinya dan sejarahnya seperti itu. Kang Kojen hanya bisa menceritakan sedikit, tidak panjang-panjang ya. Dan Kang Kojen telusuri memang seperti ini tempatnya. Kurang ini ya, emang kurang enak ya ini ya. Aliran air juga ini, air untuk persawahan ke area sebelah sana ya, jauh. Untuk sawahnya juga di sana tuh kurang terurus ya ini ya. Tidak terawat nih sawahnya. Mungkin karena ada ketakutan juga unsurnya atau gimana, kurang paham juga Kang Kojen ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke sebelah sini. Ada satu area lagi yang belum Kang Kojen expose ya sini ya, yang Kang Kojen belum telusuri, yaitu sebelah sana. Itu area kelihatannya emang enak, tapi kita rasakan aja ya teman-teman gimana itu suasananya. Tempat pohon bambu sana, di bawah pohon bambunya agak bersih sih, nggak terlalu banyak daun-daun yang berjatuhan di sana. Oke, kita jalan aja ya ke depan teman-teman. Nah ini untuk areanya. Nah di sini emang enak ya teman-teman untuk areanya. Tapi Kang Kojen rasakan emang di sini agak suasananya adem, beda di sekitaran sana ya. Sekitaran sana agak kurang enak, hawanya adem juga, adem agak riskan gitu ya. Kalau di sini ademnya adem banget, terasa hawa alamnya ya, angin dan juga hawa sejuk gimana lah gitu, beda banget aslinya. Dan di sini juga bekas longsoran ya teman-teman nih, ada di sini bilangnya dapuran bambu ya, loncat mungkin dari atas. Ya oke, mungkin teman-teman terima kasih ya Kang Kojen nih yang udah dukung Kang Kojen ya, yang udah pada subscribe, like, dan komen juga. Terima kasih banyak. Semoga hari-hari kalian lebih baik, lebih bahagia, lebih sehat dari jauhkan dari penyakitnya, rezekinya digampangkan untuk kalian yang udah nonton video Kang Kojen, dan juga dimudahkan dari segala hajat yang mau dilaksanakannya. Semoga dijabah ya untuk kalian para penonton yang udah dukung, subscribe, like, komen, dan juga Kang Kojen ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu dari Kang Kojen ya.
untuk bikin videonya penelusurannya di tempat ini nggak panjang-panjang mungkin dikarenakan juga emang segi tempatnya tidak terlalu luas juga ya teman-teman di sini. Kang Kojen mungkin nggak bisa kemana lah dikarenakan dari cerita sejarahnya, cerita misterinya hanya di daerah sini ya. Dulunya itu bekas pembuangan jin ya teman-teman. Sampai sekarang masih ada ceritanya dan juga masih melekat kisahnya di masyarakat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu selanjutnya di video ya. Yang selanjutnya sama Kang Kojen kita telusuri tempat-tempat angker dan tempat-tempat yang sangat menyeramkan ya menurut pandangan masyarakatnya. Oke, dah.